Wakabinawasa, maka dalam hal ini program-programnya bagaimana kakak lihat di layar monitor adalah kita akan mencoba mereview rencana kebutuhan. Kita akan mencoba mendata sesungguhnya rasio antara peserta didik dengan pembina itu balance atau tidak, gitu ya, seimbang atau tidak. Nah, maka kewajiban kita ketika peserta didik cukup banyak, sementara pembinanya sedikit atau pelatihnya sedikit, nah ini maka konsekuensinya Pusdik menyelenggarakan beberapa kegiatan yang memproduksi lahirnya para pelatih-pelatih tangguh di Jawa Barat. Rakor Binawasa ini tentunya untuk menyepakati satu program 1 tahun ke depan dengan para Kapusdik Kratos Jawa Barat, dengan Wakabinawasa se-Jawa Barat juga. Lalu TOT kemarin sudah diselenggarakan, monitoring KMD akan dilaksanakan, pelaksanaan KPD dalam waktu dekat ini kakak insya Allah pada tanggal 21, 22, 23, 24 kita akan KPD secara daring dan mudah-mudahan dilanjuti KPD tatap muka yaitu pada tanggal 26, 27, dan 28. Lalu ada pitaran pelatih. Nah, ini program-program yang insya Allah akan disampaikan oleh Koordinator Daerah Jawa Barat, khususnya Komisi Binawasa. Nah, ini diantaranya, dan insya Allah pula nanti ada kegiatan yang konsumsinya khusus para pembina, yaitu khusus keterampilan kepramukaan bagi pembina pramuka. Ini penting, insya Allah nanti akan dicoba dilaksanakan sampai Desember. Dan terakhir kursus pengelola Pusdik. Nah, lalu apa sih sesungguhnya peran pelatih Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Jabar juara? Yang pertama, berpartisipasi aktif di daerah dalam pembinaan peserta didik. Banyak juga para pelatih yang begitu asik menikmati suatu kegiatan di level kuartir, sementara lupa di gugus depan. Karena pada hakikatnya semua para pelatih, para pembina, idealnya dia memiliki basis pembinaan, yaitu gugus depan. Maka oleh sebab itu, perkuatlah gugus depan masing-masing dan jangan melupakan gugus depan. Kita selalu menyempatkan diri untuk membina di gugus depan. Saya berterima kasih kepada kakak di Jawa Barat ini, para pembina, para pelatih yang senantiasa turun ke lapangan untuk membina peserta didik, sekalipun di masa pandemi kita disiasati dengan berbagai macam kegiatan seperti ini. Lalu yang kedua, menjadi konsultan kepramukaan baik di Gudep dan di kuartir. Jangan lupa bahwa pelatih ini sosok yang dianggap hebat, ya Kak Deden ya. Jadi dia bisa menjadi seorang konsultan, artinya memberikan konsultasi kepramukaan, baik di tingkat gudepnya, sesama rekan guru, sesama rekan kerja. Jangan sampai terjadi mispersepsi atau pandangan yang berbeda di orang-orang di luar gerakan pramuka. Nah, maka kita bisa meluruskan kalau ada sementara orang-orang yang nyinyir, yang seolah-olah pramuka hanya bisa tepuk tangan dan nyanyi, gitu ya, kita meluruskan. Banyak sesungguhnya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak pramuka. Karena sesungguhnya pembinaan kepramukaan itu adalah pembinaan karakter yang tidak saat itu juga terasa, tapi dalam konteks yang cukup panjang, gitu ya. Jika berhenti kegiatan kepramukaan di Indonesia, tidak terbayang bagaimana masyarakat Indonesia untuk memperbaiki karakternya. Maka mudah-mudahan dengan masuknya menjadi anggota pramuka yang diarahkan oleh para pembina dan pelatih, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang terbaik, gitu ya. Lalu menjadi pengurus kuartir dengan penggerak organisasi. Nah, ini sebuah tantangan sesungguhnya buat para pelatih. Para pelatih bukan sebuah kemutlakan harus jadi pengurus, tapi paling tidak para pelatih harus memberi kontribusi terhadap pembinaan. Wadahnya di mana? Yaitu di kuartir. Maka oleh sebab itu, kakak sebagai pembina gugus depan aktiflah di kuartir. Di level kuartir ranting yang paling rendah kuartirnya, lalu jika kakak memang berkesempatan terus masuk ke kuartir nasional, ya tentunya berjenjang dari kuartir cabang, daerah, nasional, dan tentunya kontribusinya sama, ya, karena prosesnya sama, cuma beda level. Nah, maka ketika kita menyatakan sebagai pelatih yang ada di Jawa Barat, itu tentunya adalah tersebar baik di kuartir ranting yang ada di Jawa Barat ini maupun di kuartir cabang. Sekecil apapun kontribusi untuk menggerakkan organisasi di kuartir ranting, tentunya berimbas pula kepada sebuah organisasi yang lebih besarnya lagi.
Baiknya kuartir daerah tentunya juga disokong oleh aktif-aktif atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kuartir cabang. Begitu juga kuartir cabang tentunya didukung oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kuartir ranting dan seterusnya. Menjadi mediator, motivator, inovator, dan pelopor di gugus depan. Ini tentunya berat sesungguhnya ya, tapi bisa. Insya Allah di Pramuka ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan enjoy, dengan menyenangkan. Ketika ada teman-teman kita yang konflik, kakak sebagai pelatih bisa menjadi mediator, motivator, ya, lalu inovator dan pelopor di gugus depan dan di kuartir. Ini tentunya dilaksanakan dalam konteks kegiatan kepramukaan. Lalu bisa menjadi sosok inspiratif dan teladan dalam segala hal. Nah, ini yang memang penting. Jadi apapun yang dilakukan oleh kakak ini bisa menginspirasi teman-temannya, begitu ya, baik perkataan dan perbuatan, atau kreativitas yang ditonjolkan dalam kegiatan kepramukaan, baik kreativitas dalam bentuk latihan kepramukaan atau dalam bentuk pelatihan bagi para pembina. Nah, ini yang paling penting bagi kita, bahwa kita juga di samping sebagai inspirator juga sebagai teladan bagi saudara-saudara kita. Nah, ini lebih menarik lagi sesungguhnya seperti apa kontribusi pelatih menuju Jabar Juara. Yang pertama tentunya harus menjaga, merawat kesatuan persatuan khususnya di kalangan pelatih. Ini bukan hanya sebatas slogan, saya rasa bagi para pelatih sudah sesuatu hal yang mutlak ya. Dan dimanapun tidak hanya bagi gerakan pramuka, menjaga dan merawat persatuan ini penting bagi kita semua. Agar kita tidak terpecah belah, agar kita tidak terjadi konflik gitu ya. Karena konflik yang besar ini bermula dari hal-hal yang kecil dulu. Dari ketidaksukaan terhadap sesuatu, terhadap pemimpin, terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Yang kalau kita menjaga dan bisa meluruskan segala sesuatu tidak akan menimbulkan letupan-letupan. Maka kita sebagai pelatih punya tanggung jawab untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah kita bangun bersama ini. Tidak hanya sebatas dalam konteks gerakan pramuka, tetapi karena kita pun bagian dari anggota masyarakat, kita pun bisa memberikan kontribusi di masyarakat kita masing-masing. Bagaimana sesungguhnya bahwa persatuan itu harus kita tanamkan bersama, bahwa kesatuan itu harus kita pelihara, ya tentunya kita menghindari konflik sekecil apapun. Lalu mendorong sekaligus menggerakkan potensi anggota pramuka, baik peserta didik maupun orang dewasa, untuk menjalankan kegiatan kepramukaan. Ini penting sekali. Bahwa memang kakak sebagai pelatih ini punya dua tanggung jawab, tidak hanya sebatas mengarahkan peserta didik kita, bergerak dalam organisasi, tetapi juga sesama orang dewasa. Orang dewasa yang sesama pelatih dan juga kepada pembina yang belum menjadi pelatih. Ini penting sekali bahwa kita bisa menggerakkan kegiatan ini. Misalkan di kuartir ranting, pakem tidak ada kegiatan, nah kita sebagai pelatih mensugesti mereka agar mau, sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, bagaimana menyiasati kegiatan ini melalui daring, karena manusia itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan akal, afala ta'qilun, bagaimana menggunakan akal ini, tidak berhenti dan tidak menyerah ketika terjadi sesuatu yang musibah misalkan. Karena di balik musibah ini tentunya ada berkah, ada hikmah yang luar biasa. Kita bisa hari ini menyelenggarakan kegiatan webinar di tengah pandemi ini karena dikhawatirkan kalau kita bertemu ada potensi berkerumun, potensi penularan, maka kita selenggarakan dengan dialog seperti ini. Dan tetap jalan, dan tidak menghilangkan esensi dari pertemuan ini. Mengawasi dan mengarahkan setiap penyelenggaraan kegiatan kepramukaan yang sesuai dengan pedoman ADART, Juklak, dan Juknis. Nah, ini tentunya kita harus paham ya, bahwa kita punya satu pedoman, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan kita punya undang-undang, yaitu nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Ini menjadi buku panduan kita, arahan kita. Nah, maka setiap langkah dan gerak kita tentunya kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, biar kita tertib dalam berorganisasi. Selanjutnya berperan aktif sebagai pengurus. Nah, tadi sudah saya kemukakan bahwa pelatih ini tidak hanya sekedar nyaman di gugus depan, tapi dia berkeinginan, tapi dia ada kemampuan menjadi pengurus di kuartir, baik kuartir ranting, cabang maupun kuartir daerah. Atau di badan-badan yang melengkapi kuartir, yaitu badan kelengkapan ataupun organisasi pendukung.
yang semuanya adalah bergerak untuk memajukan kuartir, baik di kuartir ranting maupun kuartir yang di atasnya. Memberi saran konstruktif terhadap organisasi pramuka dalam rangka membangun organisasi dan kegiatan kepramukaan yang lebih baik. Jadi kita pun tidak hanya masuk di organisasi, terlibat di organisasi, tapi kita punya peran. Peran apa? Yaitu memberikan saran konstruktif. Kalau seandainya ada kepakeman dalam sebuah organisasi, kita bergerak untuk lebih mengarahkan. Bahkan kita turun langsung. Tapi juga kadang-kadang ada yang hanya bisa mengkritik, tidak memberikan solusi. Nah, maka oleh sebab itu sebaiknya kritik yang kita berikan kepada siapapun, kita memberikan jalan terbaiknya, yaitu memberikan sebuah solusi. Nah, yang berikutnya memberi solusi dalam setiap permasalahan kepramukaan, permasalahan bangsa dan negara, sehingga wujud nyata peran pelatih dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Nah, yang tadi Kak Deden bilang ada isu-isu menarik. Nah, kita sebagai pelatih tidak tinggal diam. Kita memberikan kontribusi. Diminta maupun tidak diminta untuk memberikan solusi. Sekarang kan berseliweran WA yang ada yang WA betul, ada yang hoax. Nah, kita bisa memberikan sebuah kenyamanan dan kesejukan untuk dengan kata-kata. Jangan kita memanas-manasi sesuatu, bahkan kita memperkeruh. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang pelatih yang baik, kita mampu memberikan jalan terbaik juga setiap persoalan yang muncul, karena tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada jalan terbaiknya. Maka oleh sebab itu, peran kita dalam mewujudkan Jabar Juara ini bisa memberikan solusi atau memberikan jalan terbaik, pemecahan masalah yang muncul dalam kepramukaan, baik dalam berkegiatan maupun organisasi, maupun kegiatan yang lebih luas lagi, yaitu bangsa dan negara, yang tentunya tertuang dalam sebuah konsep pendidikan. Lalu permasalahan-permasalahan yang muncul selain di gerakan pramuka itu apa? Yaitu pemerintahan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Nah, permasalahan pasti ada lah di tingkat lokal, di tingkat desa, kabupaten, kota, dan seterusnya. Di lingkungan hidup, kebudayaan, kesehatan masyarakat, sekarang lagi COVID, pendidikan. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentunya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, tidak hanya sebatas yang saya sampaikan ini. Kita mampu untuk memberikan solusi terbaik dari berbagai macam permasalahan yang ada ini. Itulah peran yang sesungguhnya harus kita tampilkan sebagai seorang pelatih, sehingga kita betul-betul menjadi sosok yang diteladani oleh masyarakat. Tidak hanya diteladani dalam konteks kegiatan kepramukaan, tetapi sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sementara itu, Kak Deden yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan sebuah pantun, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Kak Deden dilanjutkan, mangga. Baik, hatur nuhun Kak Awal yang sudah menyampaikan berbagai macam hal tentang bagaimana kepelatihan nanti di Jawa Barat. Dan kakak-kakak, saya ingin juga ini memulai tanya jawab. Sebetulnya ada pertanyaan menggelitik gitu dari saya Kak Awal berkenaan dengan kehela ini kok rame takting hela kedap dulunya kayaknya. Saya suka terganggu sama bunyi-bunyi sementara saya belum mematikan ya. Baik Kak Awal, punten di itunya PowerPoint-nya dulu Kak Awal. Oke, nuhun. Kita spot lagi ya sebentar. Baik. Sudah berdua kelihatan kita kayaknya ngobrol gitu ya Kak Awal. Ya, siap Kak Deden. Tampilannya ngobrol apa gimana dua orang. Baik Kak Awal. Tadi Kak Awal banyak menceritakan tentang kepelatihan Barat gitu ya. Contohnya khususnya banyak hal yang harus pelatih lakukan dalam rangka berbagai kepelatihan nanti di Jawa Barat. Sebetulnya masalah apa sih yang paling besar gitu yang dialami oleh kepelatihan Jawa Barat gitu, karena kan kita ketahui bahwa kepelatihan itu kan kita Kuarda Pusdiklatda tentu juga berasal dari sumbernya juga gitu. Sumbernya pelatih-pelatih di Jawa Barat tentu juga berasal dari kuartir cabang. Masalah kepelatihan ini kan secara keseluruhan bukan hanya satu gitu ya Kak Awal ya. Kita bukan dari Jawa Baratnya, tapi mungkin juga sumber-sumber lainnya. Nah, kemungkinan
paling besar gitu, masalah yang paling besar di proses kepelatihan itu apa sih Kak Awal? Oke, baik Kak Deden, terima kasih. Ya. Ini sebuah pengalaman juga ya. Jadi masalah-masalah kepelatihan itu sesungguhnya kalau saya mencoba menginventarisir ada dua komponen lah istilahnya. Yang pertama jumlah pelatih, ketidakseimbangan jumlah pelatih dengan jumlah pembina yang tentunya kalau pelatih rasional dengan pembina ya. Karena pelatih itu konteksnya adalah harus bisa memberikan sebuah pembinaan pelatihan kepada pembina. Di beberapa kuartir cabang pelatihnya sedikit, pembina banyak, sehingga dalam sebuah proses pembinaan mereka kurang begitu. Punten sebentar Kak Awal, tadi ada Yep. komentar karena Kak Awal pakai backdrop, virtual background, Kak Awalnya nggak kelihatan, lebih baik nggak kelihatan. Virtual backgroundnya dihapus aja Kak Awal biar Kak Awalnya kelihatan. Siap. Kalau saya masih udah ganteng Kak. Kakak-kakak boleh loh ada pertanyaan atau apa, nanti tolong kakak raise hand, mengacungkan tangan. Pertanyaan dari saya, mungkin Kak Awal juga membuka pertanyaan juga bagi kakak-kakak. Mangga, silakan dilanjut Kak Awal, silakan. Jadi jumlah pelatih yang tidak begitu banyak di beberapa kuartir cabang maupun kuartir daerah. Nah, kenapa? Karena berkorelasi juga dengan permasalahan yang kedua, yaitu minimnya frekuensi pelatihan yang ada di kuartir cabang. Bahkan ada kuartir cabang dalam setahun hanya beberapa kali menyelenggarakan kegiatan KMD. Sementara KMD kan menjadikan sebuah lisensi dasar lah bagi seorang pelatih. Sementara dia bergerak tanpa adanya lisensi ataupun adanya dasar dia mengetahui bagaimana cara membina, ini tentunya tidak begitu bagus. Bahkan ada bertahun-tahun dia membina tapi dia belum pernah KMD, terbentur karena memang kuartir cabangnya tidak menyelenggarakan. Ini faktornya banyak. Apakah faktor biaya gitu ya, atau memang pergerakan di pusdiklat cabnya juga kurang sehingga frekuensi KMD-nya juga kurang di beberapa kuartir cabang. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang tentunya menjadi sebuah pemikiran bagi kita di pusdiklat untuk bagaimana caranya. Dan alhamdulillah ini ditangkap oleh Kadisdik kita di Provinsi Jawa Barat, dia akan menyelenggarakan KMD yang besar-besaran gitu ya. Dulu gagasannya sebelum pandemi. Sehingga KMD ini akan dirasakan oleh semua guru di Jawa Barat ini, bahkan kepala sekolah di Jawa Barat ini. Semua kalau seandainya para kepala sekolah sudah mengikuti KMD akan terasa nikmat semua pembinaan ini. Tidak terjadi benturan, tidak terjadi hal-hal yang lain, misalkan ada seorang pembina ingin menjalankan kegiatan kepramukaan, lapor kepada Kamabigusnya, Kamabigusnya sudah KMD, pasti dia lancar lah, tidak ada masalah. Karena dia sudah paham. Nah, jadi pada prinsipnya, kedua persoalan ini Kak Deden yang harus kita selesaikan dalam kepelatihan itu, yaitu jumlah pelatih, dan yang kedua frekuensi pelatihan. Maka insya Allah Pusdiklatda ingin sekali bahwa pelatihan-pelatihan KPD sebagai tanggung jawabnya dan KPL ini akan terus paling tidak setiap tahun ini 2 kali lah, sehingga jumlah pelatih akan merata yang ada di Jawa Barat ini di beberapa kuartir cabang yang mengirimkan pesertanya di kepelatihan di Pusdiklatda. Itu barangkali Kak Deden. Ya, baik, nuhun Kawal. Bagi ada pertanyaan dari kakak kalian. Oh, Kak Reni udah ngacungkan tangan. Saya lihat Kak Reni udah ngacungkan tangan. Sebentar, ada lagi? Baru Kak Reni ya. Oke, Kak Reni, mangga. Dari mana Kak Reni? Nanti cerita Kak Reni dari mana. Saya pura-pura nggak kenal aja. Pura-pura nggak kenal aja, biarin. Kak Reni dari Kota Bogor yang akan bertanya. Silakan Kak Reni. Terima kasih Kak Haji Deden. Mohon izin Kak Awal, kakak-kakak yang lain. Mereka jemput tangan mana, Dek? Baik, sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Kak Awal, tapi betul sebetulnya permasalahannya mungkin setiap kota sama, setiap kuarcap sama, bahwa kembali ke Kamabicabnya ya kayak. Sementara kemarin juga ada isu bahwa pembinaan pramuka di gugus depan itu dihentikan sehubungan dengan pandemi ini. Nah, ini juga yang membuat kendala bahwa ada beberapa sekolah yang memang sama sekali di masa pandemi ini tidak menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya juga Kak Deden pasti tahu ya,
selama 2 tahun ini kebetulan kami juga di Bogor, di Kota Bogor ini belum ya Kak Den ya, tidak ada penyelenggaraan KMD, KML gitu selama pandemi ini. Ini juga mungkin awal yang membuat para pembina sedikit ya sekarang sedikit, terus para pelatih juga untuk maju untuk menjadi seorang pelatih itu agak-agak sulit gitu. Jadi itu kendalanya. Pertanyaannya sekarang Kak, apa ya? Untuk menyelesaikan masalah ini mungkin ada tidak aturan yang ya tertulis secara tertulis regulasinya yang bisa dibawa ke sekolah-sekolah Kak, sehingga Kamabicap di sekolah itu tahu bahwa ada regulasi resmi loh dari Kuarcap, dari Pusdiklatda, kemudian juga atau bahkan mungkin dari Pusdiklatnas yang menyarankan bahwa seluruh gerakan pembinaan kepramukaan di sekolah itu tetap berjalan walaupun di masa pandemi ini. Walaupun kita tahu hasilnya memang tidak sepuas yang kalau kita bertatap muka secara langsung. Jadi mohon Kakak sekiranya menjelaskan kepada kami, kepada saya pribadi untuk kembali disampaikan kepada Mabigus di Pangkalan apa sih yang mengharuskan gitu di masa pandemi ini bahwa gerakan pramuka tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dimatikan dulu tadi. Pertanyaan pertama dari Karen ini mau langsung dijawab apa mau ada lagi pertanyaan berikutnya nih Kak Awal? Kita satu-satu aja ya Kak Awal ya. Langsung jawab aja. Mangga. Kak Awal, pertanyaan dari Karen ini tentang adanya regulasi gitu Kak. Mangga. Nah, ini tentunya nanti saya minta dibantu juga oleh Kak Deden nih di kebijakan di Kuartir Nasional tentang pandemi ini. Kita tidak menyangka ya bahwa pandemi ini akan berlangsung 1 tahun lebih ya. Dulu ketika pandemi ini muncul, pemerintah membuat satu satgas yang diperkirakan Maret berjalan itu Mei sudah selesai, tetapi terus bertambah dan akhirnya sampai hari ini. Dan otomatis sektor pendidikan kita di sekolah kena dampak yang paling mengena banget, yaitu dengan dihentikannya adalah proses belajar mengajar. Konsekuensinya juga berimbas kepada kegiatan kepramukaan, dan kita juga pada saat itu kolaps, tidak mau gimana ini kepramukaan gitu ya, sehingga ada asumsi jangankan kepramukaan sekolah nawai tekenging, nah gitu, jadi seolah jangankan latihan pramuka, sekolahnya aja ditutup, sehingga serta merta ikut juga para pembina ini tidak melakukan kegiatan kepramukaan, karena kepramukaan di sekolah ini merupakan ekstrakurikuler. Nah ini saat itu pembina-pembina itu ditantang, muncullah ide dan kreativitas yang tidak berhenti. Sementara kita juga di jajaran Kuartir, di jajaran Pusdik juga agak kebingungan membuat sebuah apa sih yang harus disampaikan regulasinya. Ya kalau regulasi pasti tentunya di Kuartir Nasional ya untuk bisa merata seluruh Indonesia. Tapi paling tidak saya senang sekali pernah dialog dengan beberapa pembina, tidak berhenti. Di Kota Bandung ini ada para pembina yang terus melakukan kegiatan itu dengan cara online. Bahkan ada komunitasnya ya, komunitas pembina online lah begitu ya. Dan ini bagus disiasati. Ujian SKU juga bisa sesungguhnya karena ini ya dengan cara online. Bahkan menarik sekali ada pembina yang dia membuat tutorial-tutorial berupa video-video ringan, tali temali, bendera, lalu di-share kepada peserta didiknya. Ini adalah sebuah siasat agar kegiatan kepramukaan sekalipun tatap muka dihentikan, tetapi sebuah proses pembinaan berjalan lancar. Dan betul bahwa ini berbeda ya, tatap muka dengan online ini berbeda. Karakternya tidak muncul lah kata orang begitu ya. Kalau online itu karakternya nggak muncul gitu. Ya tapi mau bagaimana lagi? Di satu sisi bahwa kesehatan itu hal yang utama, di lain pihak kita juga tidak berhenti. Nah ini. Nah maka yang strateginya satu itu karena ini bisa disiasati dengan tetap online, dengan tetap dilaksanakan. Adapun persoalan di beberapa kuartir cabang tidak sempat menyelenggarakan KMD dan KML dan nampaknya tidak hanya Bogor, banyak di Jawa Barat ini. Ya dalam bahasa kita
Ngapain sih kita KPD KML kalau kita pada mati semua? Nauzubillahimindzalik. Kan bahasanya kasarnya gitulah Iya, programnya. iya. Nah, maka keselamatan jiwa lah yang utama. Biarlah nanti saja ada KMD, ada KML. Nah, tetapi proses ini nggak berhenti. Komunikasi-komunikasi pembina terus dijalankan. Saya contoh di kuartir yang lain lah. Ada karang pamitan online, ya, ada KMD online, bahkan ada di Jawa Timur itu ya kadang-kadangnya yang KMD online se-Indonesia gitu. Nah, ini kan sesungguhnya sebuah siasat-siasat. Tetapi kita juga jangan lupa siasat yang kita lakukan janganlah sampai berbenturan dengan regulasi yang ada. Janganlah sampai melanggar ketentuan-ketentuan dalam organisasi. Di tengah pandemi ini memang kehidupan kita tidak ideal ya. Namanya juga tidak normal. Tetapi ketidaknormalan ini patut kita selenggarakan dengan seminim mungkin dan sebisa mungkin. Betul lah kalau KMD-nya nggak bisa, berarti kan minim banget, bahkan tidak gitu ya. Tapi proses pembinaan tidak berhenti di sana. Kalau soal regulasi ini saya belum ya paling karena selama ini hanya menyampaikan beberapa pedoman-pedoman, edaran-edaran bahwa kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini harus terus dilakukan. Bahkan pernah saya dengar ada di Jawa Timur ini Kayatno menyelenggarakan satu kegiatan perkemahan ya, satu tenda satu orang begitu ya. Dan ini juga insya Allah kami akan mengadopsi di KPD ini masih diwacanakan bahwa kalau COVID Sumedang mengizinkan kami untuk berkemah di Jatinangor, kami akan menyelenggarakan seperti ini. Ini justru ada sebuah siasat di masa pandemi bahwa kita tidak berhenti, gitu ya. Nah, bagus sekali Kak Reni ya pertanyaannya. Dan memang harus dipahamkan kepada para mambigus kita. Dan insya Allah, karena pandemi ini tidak sektoral begitu ya, tidak dialami oleh hanya satu kabupaten kota, tetapi menyeluruh bahkan sedunia. Jadi orang akan paham semua. Insya Allah tidak ada orang mengatakan, emang kunaon kita latihan? Nyaho ayah pandemi kan begitu bahasa kita. Pasti orang sudah paham semua. Diberikanlah sebuah pengertian. Ini yang menurut para pengamat pendidikan ya, dengan adanya pandemi, bahkan kalau sampai 2 tahun ini ada kekhawatiran, ada semacam lost generation gitu ya. Ada kehilangan sebuah proses pembinaan 2 tahun. Kepramukaan juga mungkin bisa saja. Bahkan anak-anak kita mungkin suatu saat ketika pandeminya sudah selesai, ada sesuatu yang lupa. Bisa saja tali temalinya jadi lupa gitu. Masang tenda jadi lupa karena 2 tahunnya kadang-kadang baris aja beda gitu ya. Harusnya balik kanan, ini malah balik kiri. Sama ya, balik kanan, balik kiri. Semoga Harus tidak hadap begitu, kanan dan hadap kiri. Nah, lupa Kak, saya udah 2 tahun nggak ketemu sama kakak. Bisa terjadi lah hal-hal teknis seperti ini. Dan itu tidak memungkiri efek-efek dari pandemi ini akan muncul di semua sektor. Kita juga sama ya, ke mall-mall sekarang kan ada sesuatu yang berbeda, agak ribet lah kalau pakai vaksin, surat vaksin dan lain sebagainya. Dan kita semua para pembina harus paham hal itu. Dan kita harus memberikan pengertian kepada mabigus kita. Kita berikan pengertian kepada peserta didik kita. Saya selama pandemi banyak pembina saya gitu ya, pembina pramuka, Kak mau camping, pandemi gini kok mau camping, ini kan kabupaten ini sudah gini, saya kasih arahan sedemikian rupa. Kita siasati agar tetap kita selamat, kita jadi persoalan. Jangan sampai kegiatan pramuka, gara-gara pramuka jadi jangan sampai menjadi kambing hitam pramuka itu. Gara-gara pramuka terjadi pandemi muncul lagi. Tapi kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat ini. Dan ya jangan pesimis lah, Kota Bogor juga. Insya Allah Kak, semangat. Webinar, semangat pokoknya. Saya rasa saya minta tambahan dari Kak Deden ya, biar melengkapi. Mangga Kak Deden. Terutama regulasi dari Kuartir Nasional. Ya, sementara itu Kak Reni ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Terus terang untuk yang kalau regulasi itu kita juga belum menyampaikan Kak, hanya memang semacam edaran-edaran untuk tetap melaksanakan kegiatan kepramukaan di tengah masa pandemi. Itu yang kita lakukan, yang oleh Kuartir Nasional lakukan kepada kuartir daerah maupun kuartir cabang. Banyak sih himbauan-himbauan tersebut, tapi memang kembali ya permasalahan utamanya kan nggak sesimpel yang kita hadapi saat ini, di mana
setiap tempat mungkin misalnya di Garut mah udah bisa itu latihan pramuka, tapi kalau di Kota Bogor belum gitu. Jadi setiap Susah. orang masalahnya masing-masing beda gitu. Dan Iya, mungkin juga levelnya ya Kak. barangkali itu yang menjadi permasalahan-permasalahan kita segala macam untuk ke depan gitu. Jadi kalau dari kami belum ada regulasi tapi edaran Kak Reni, dan memang sampai saat ini kita sih lagi membuat buku saku tapi memang nggak terkait dengan apa yang para pembina hadapi gitu. Jadi memang ada buku saku tapi tentang buku saku ketika pandemi gitu. Dan ini belum terbit sih sebetulnya. Tapi memang banyak yang nanti selama masa pandemi ini mungkin kakak-kakak juga bisa diceritakan gitu. Kuarna sendiri juga melakukan hal yang sama gitu Kak. Jadi ketika bertemu, ketika membuat pokja segala macam lakukan dengan cara virtual dan memang itu nggak kerasa ruhnya karena lama jadi pekerjaannya. Kalau biasanya kerjakan bisa 3 hari kumpul gitu ya, itu bisa 2 kali pertemuan kali 3 kali pertemuan lagi. Jadi tuh ada beberapa kakak pelatih yang kita diajak juga minta buat buku segala macam, nggak selesai sekali pertemuan Kak, jadi beberapa kali pertemuan dan ini memang inilah kondisi yang membedakan. Baik, mungkin Kak Reni cukup jelas. Terima kasih Kak Den. Terima kasih Kak Reni, terima kasih Kak Awa. Selanjutnya tadi ada Kak Dede Rahayu dari Garut yang menyampaikan, Kak saya mau nanya tapi nggak ada tanda raise hand-nya. Oh Kak Iom, ya setelah Kak Dede Rahayu Kak Iom ya Kak. Baik, Kak Dede, mangga. Ya baik, terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan kepada saya izin untuk menyampaikan beberapa hal yang memang terkait dengan keberadaan atau permasalahan kepelatihan khususnya di Jawa Barat Kawal. Nah, kita tahu kelihatan wajahnya Kak Dede. Mohon izin Kak Dede lagi sinyalnya sinyal ya. Sinyalnya saya kurang bagus. Saya di Kabupaten Tasikmalaya Kak. Oh, Tasikmalaya Kak. Ya, di gunung ya Kak, di gunung. Di gunung. Jadi nampak videonya. Tadi sempat keluar. Nah, gitu. Insya Allah nanti setelah ini saya akan coba. Nah, ini Kak, yang pertama saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Awal dan juga Kak Deden, bahwa di Jawa Barat khususnya ini ada beberapa persoalan-persoalan yang menjadi PR kita semua, yang barangkali oleh nanti kuartir daerah atau komisi binawasa ini bisa menjadi jembatan atau komunikasinya. Yang saya inventarisir Kak, permasalahan yang ada di kita itu pertama adalah minat peserta didik yang menurun. Kita tahu apalagi di situasi pandemi COVID ini tentu banyak gugus depan yang tidak melaksanakan kegiatannya. Bahkan pembinanya pun banyak yang sudah pensiun Kak. Sehingga ada kekosongan pembina dari sana, maka menjadi satu hal yang perlu dijadikan target untuk bagaimana agar regenerasi ini bisa terus berjalan di sekolah-sekolah atau di gugus depan. Permasalahan yang kedua adalah betul juga jumlah pembina dan jumlah pelatih ini kurang memadai, Kak. Saya rasa kalau kuartir daerah hanya berjalan seorang diri tanpa melibatkan dari pemangku kebijakan lainnya, dalam hal ini adalah dinas pendidikan, ini juga akan terasa sulit untuk bisa mendorong agar pihak sekolah mau memberikan kesempatan kepada para pembinanya untuk bisa mengikuti berbagai kursus-kursus. Nah, ini juga terkait dengan anggaran yang ada di BOS ataupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan dari kuartir daerah untuk bisa menjembatani, mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan di sekolah, Kak, itu dengan pihak dinas pendidikan, setidaknya menjadi bargaining position di sana itu. Nah, permasalahan yang ketiga, Kak, yang saya lihat di Jawa Barat juga, berdasarkan informasi, ini sampai sekarang masih ada sekolah yang memang belum memiliki nomor gudeg, atau bahkan sulit untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pramuka karena memang ketersediaan pembina itu sendiri. Permasalahan yang keempat adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, Kak, karena memang kepala sekolah selaku Kamabdikus yang seharusnya mendorong dan
memfasilitasi kegiatan kepramukaan di sekolah ini ternyata memang kurang memahami. Nah, oleh karena itu juga saya rasa penting dari pihak Kuartir untuk memfasilitasi pelaksanaan kursus orientasi bagi para mabigus atau kepala-kepala sekolah yang saat ini juga banyak kepala yang pensiun, tentu diisi oleh orang-orang yang baru, tetapi dia tidak memahami dan mengerti tentang kepramukaan. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah belum adanya sumber pembiayaan yang jelas juga, Kak, di Gudep, yang walaupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan ADART Gerakan Pramuka ini digariskan bahwa sumber keuangan pramuka di Gudep itu dari peran serta peserta didik. Tetapi kita tahu semenjak adanya kebijakan dari Pak Gubernur bahwa sekolah-sekolah di Jawa Barat ini tidak boleh memungut biaya, ada sebagian sekolah yang merasa kesulitan. Nah, sehingga ini pun harus dikomunikasikan. Ya, apa mungkin Kuartir daerah juga memfasilitasi, menjembatani hal-hal seperti ini. Nah, itu saja barangkali Kak Awal, Kak Deden sebagai hal-hal yang memang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Awal ada yang mau ditambahkan, tapi tadi hampir sebagian adalah mungkin saran dan mungkin kondisi yang terjadi di beberapa tempat, terutama di Tasikmalaya. Silakan Kak Awal. Baik Kak Dede, terima kasih ya. Hampir sama ya permasalahan-permasalahan. Yang pertama tentang minat menurun ya bukan menurun lagi, tidak ada gitu ya. Ya tapi dalam konteks kita sedang pandemi, kita juga sulit ya mendeteksi anak-anak kita jumlah pramuka berapa. Saya sendiri di Gudep saya baru kemarin saya memerintahkan ke Waka Kesiswaan untuk mendata yang minat pramuka berapa orang, karena semua ekskul saya data juga. Memang berbeda lah dengan kondisi seperti ini, kita harus cukup memaklumi ya kondisinya ada. Kalau minat menurun ini juga perlu ada kajian lebih mendalam. Kuartir daerah dulu pernah melalui Puslitbangda mengadakan sebuah penelitian ke daerah-daerah di kabupaten kota di Jawa Barat ini. Ternyata memang salah satu indikasi minat menurun ini para pelajar kita tertarik dengan organisasi ekskul lain yang karena dia sudah merasa bahwa pramuka sudah di SMP lah begitu, sehingga dia ingin mencari sesuatu yang berbeda. Padahal kalau dia tahu bahwa kegiatan penggalang dengan penegak itu berbeda, sehingga sesungguhnya harus lebih menarik. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan peserta didik kita gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana sih kita mengemas kegiatan kepramukaan ini agar tetap up to date, tetap diminati oleh peserta didik kita gitu ya. Karena semua anak punya hak untuk ikut organisasi. Tapi kita bagaimana kita bisa bersaing dengan Paskibra, dengan PMR, dengan yang lainnya. Ya baik-baiknya kita lah menampilkan sesuatu organisasi kita yang baik sehingga minat anak tanpa dipaksa pun dia dengan sendirinya ikut kepada kegiatan kepramukaan. Jadi berpulang kepada bagaimana pembina beratraksi sekreatif mungkin menciptakan kegiatan-kegiatan menarik di sekolahnya. Nah, jumlah pembina dan pelatih memang ini bukan rahasia umum lagi ya, sudah sangat jelas ya. Karena memang frekuensi pelatihan ini terbentur dengan biaya. Maka oleh sebab itu kita di Kuartir daerah, di Pusdiklatda, dengan adanya APBD yang diberikan kepada Gerakan Pramuka, kita memanfaatkan. Sehingga saya berusaha bahwa kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Kuartir daerah ini tidak berbayar lah begitu ya. Tapi juga ada, karena ketika berbayar juga di ART kita dibenarkan ketika kita mengungut sesuatu, tapi dalam konteks untuk kegiatan. Nah, suatu saat saya juga akan menyelenggarakan satu kegiatan yang disebut dengan KPD Mandiri. Artinya tidak dibiayai oleh APBD. Ini tentunya tantangan bagi para pembina yang mau nggak kursus demi kepentingan dirinya gitu ya, untuk mendandani dirinya gitu, untuk memoles dirinya menjadi sosok pelatih tapi bayar. Ini sebuah tantangan. Beberapa kali kami di Pusdiklatda menyelenggarakan kegiatan berbayar itu relatif pesertanya tidak seideal yang tidak bayar begitu ya. Bahkan kami pernah menyelenggarakan KPD itu pesertanya 12 orang karena memang berbayar. Tapi jalan gitu kegiatan. Ini juga sebuah tantangan buat para pembina. Jadi pembina itu jangan yang tadi di awal bicara saja mengatakan jangan merasa nyaman di kepembinaannya saja. Harus dia meningkatkan kualitas diri, ikut KPD, ikut KPL dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini betul bahwa
di Gerakan Pramuka ini kita juga menggandeng Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah di kebijakan Koordinasi Daerah sekarang ini Kadisdik kita menjadi salah satu waka, ya, waka Komisi Perencanaan dan Pengembangan. Dan dari kebijakan beliau ingin meng-KO dan KMD-kan seluruh kepala-kepala SMA dan SMK se-Jawa Barat. Ini suatu kebijakan yang oleh saya dan oleh kami, Pusdiklata dan Komisi Binawasa ditangkap sedemikian rupa langsung. Tapi karena terbentur pandemi ini masih dalam proses bagaimana menyiasatinya KMD-KMD yang tersebar di Jawa Barat ini. Ini sebuah upaya memberikan sebuah pemahaman kepada para Mabigus sehingga dalam konteks pelatihan peserta di lapangan tidak terkendala begitu ya. Karena Mabigusnya juga paham ini. Ini juga kadang-kadang ada keluhan yang klasik begitu ya di para pembina, Kak, kami tidak disetujui oleh kepala sekolah gitu. Kami tidak bla 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 dan lain sebagainya gitu. Memang seorang kepala sekolah itu kan yang diurus tidak hanya pramuka, ada ekstur-ekstur yang lain dan dia harus memposisikan diri seadil mungkin gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ketika Mabigusnya sudah paham gerakan pramuka, insya Allah semua kegiatan kepramukaan akan berjalan lancar. Konsekuensinya apa? Ya pasti kepada biaya, dan pembiayaan pun akan dialokasikan untuk hal itu. Nah, dari mana agar proses pembinaan ini pembiayaannya juga tidak menyalahi regulasi? Ya tentunya kami juga di Koordinasi Daerah sedang memikirkan apakah dana BOS ini bisa untuk kegiatan kepramukaan gitu ya. Nah, ini yang juga harus disampaikan. Karena kadang-kadang kepala sekolah juga ekstra hati-hati dalam melakukan anggaran ini. Jangan-jangan ini tidak ada, takut nanti diaudit oleh inspektorat dan sebagainya. Tapi bagus sekali KDD sarannya kami tidak berhenti untuk terus bekerja sama dengan Disdik yang paling terdepan, karena wilayah pembinaan kepramukaan itu relatif lebih banyak di media pendidikan begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya yang KO yang untuk KMD, insya Allah. Nah, ini kembali lagi juga kepada kuartir cabang. Nanti kami ini juga menjadi sebuah tantangan, tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pelatihan itu di level kuartir daerah. Kita akan mendorong Pusdiklacap, nah, mungkin ini di 2022 mudah-mudahan akan disubsidi oleh kuartir daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, sehingga pendanaan itu tidak hanya di kuartir cabang, tapi kuartir daerah juga menopang, paling tidak ada dana stimulan lah. Itu yang kami rencanakan dari 27 kabupaten kota itu. Kalau menyelenggarakan KPD misalkan, kos totalnya 25 juta, ya ada kontribusi sekian persen dari kuartir daerah. Dan itu pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Bahkan KMD pun pernah. Karena saya juga di Pusdiklata dulu, jadi kita dari Pusdiklata hanya meninjau saja. Saya pernah ke Garut, pernah ke Bogor waktu itu, KMD yang didanai oleh kuartir daerah, tapi penyelenggaranya kuartir cabang. Ini adalah sebuah siasat, dan itu kan lebih masif gitu ya, lebih banyak. Kalau 27 kabupaten kota menyelenggarakan, itu kan kali 50 atau kali 40. Sementara kalau di tingkat kuartir daerah hanya 40 orang. Nah, maka oleh sebab itu inilah sebagai upaya agar proses kepelatihan ini merata di berbagai daerah di kuartir cabang. Seperti kemarin kami KPD menyelenggarakan KPD, kami bingung kuotanya 40, sementara dananya sekian. Akhirnya kami dibagi. Kuartir cabang yang rantingnya di atas 30 dapat kuota 2, yang di bawah 30 mendapat kuota 1. Akhirnya ada 14 kuartir cabang yang kuotanya 2, 13 kuartir cabang yang kuotanya 1. Karena rantingnya semakin sedikit. Ini sebenarnya kalau dilihat dari keadilan nggak tahu ya adil atau tidak. Seperti Kota Banjar, Kota Cime, Kota Sukabumi. Kenapa pelatihnya sedikit? Ya karena penduduknya juga sedikit. Begitu. Karena kecamatannya juga sedikit begitu ya. Kami kan ke Kabupaten Bogor banyak, Kabupaten Sukabumi banyak, Kota Bogor banyak. Nah, maka oleh sebab itu proses pemerataan itu juga tidak hanya serta-merta bertumpuknya pelatih di satu parsel, tapi sesuai dengan jumlah para pembina juga di gugus depan. Tapi insya Allah ke depannya kita akan tetap kan ada inventarisasi rencana kebutuhan, inventarisasi rasio jumlah pelatih dan pembina, rasio pelatih dan pembina dan peserta didik. Sehingga kegiatan-kegiatan ini betul-betul dirasakan semuanya oleh gerakan pramuka ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir dari KDD tentang sarana, yaitu relatif lah ya,
Kalau sekolah-sekolah yang bagus memang kadang-kadang ada sanggar permukaan, ya. Dan berdasarkan pandangan saya selama ini jadi pembina, jadi pelatih, begitu ya. Sesungguhnya di sekolah ini tergantung kepiawaian seorang pembina yang saya rasakan itu. Kalau pembinanya kreatif pasti sanggar mah ayah gitu kan. Bagaimana cara merayu kepala sekolah, menyiasati Pak ada ruangan ini gimana bisa nggak? Dan tapi kalau pembinanya nggak kreatif pasrah begitu saja ya kepala sekolahnya juga mabigusnya juga ngapain nggak ada usul dari pembina. Ya karena saya pernah merasakan jadi pembina dan hari ini merasakan jadi mabigus begitu ya. Jadi tahu persis sebuah proses pembinaan. Bagaimana pembina saya di Gugus Depan ini begitu rewel gitu, pengen anu ya karena saya pramuka yaitu konsekuensi lah secara emosional ya pasti mendukung begitu. Tapi jangan berhenti, maka disinilah dituntut kreativitas orang pembina dan pelatih. Bagaimana cara dia tetap dalam artian idealisme dia tonjolkan, tetap dia juga tidak mengabaikan regulasi, tetap dia juga dengan kesantunan yang dia tonjolkan kepada Kamabigus, sehingga bahasa kita di Sunda itu Caina herang laukna benang itu kena begitu ya, dengan siasat seperti apalah. Misalkan Kamabigusnya diajak satu kegiatan untuk membuka ya dan lain sebagainya, dan seperti itulah teknik-teknik seperti itu harus diwujudkan oleh seorang pembina pramuka sehingga dalam proses pembinaan akan berjalan. Jadi tanpa diminta pun kadang-kadang si Mabigusnya bilang pramuka butuh apa kan kayak gitu ya. Saya bilang ke pembina saya, pramuka butuh tenda tuh, butuh Pak, udah alokasikan beli tenda kan seperti itu. Nah ini adalah sebuah proses kepembinaan. Terima kasih. Ada beberapa saran, Kak Dede akan saya perhatikan sarannya dan pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan. Sementara Halo, itu, kawan. Kak Deden. Oh ya, siap. Mohon izin Kak Deden. Satu lagi Kak, ini yang menarik. Terkait dengan situasi pandemi COVID saat ini, tentu kita dituntut untuk memiliki kemampuan skill set Kak, para pembina, apalagi dalam menunjang pembelajaran PJJ atau daring. Ada nggak grand design dari Binawasa, kuartir daerah, untuk menyikapi ataupun membantu pembina dalam mengemas kemampuan dalam membina secara jarak jauh? Itu pertanyaan yang pertama, Kak. Yang kedua, saran Kak, kalau memang diterima melalui kuartir daerah, jangan hanya mengadakan webinar saja, Kak. Webinar udah bagus, tetapi coba kita adakan misalkan virtual scouting training yang isinya berkaitan dengan melatih para pembina atau pelatih tentang kemampuan skill set dari mulai membuat Zoom, Jimit, dan sebagainya, karena ini penting juga dalam menunjang program kepelatihan-pelatihan. Nah, itu yang memang diharapkan dari pelatih dan juga oleh pembina. Terima kasih, Kawal, Kak Eden. Mohon maaf jadi bertambah lagi. Ya, tur nuhun Kak Dede. Terima kasih. Tadi mungkin ada saran dan pertanyaan, tapi kita dengarkan dulu dah ya Kak. Takut itu ada beberapa pertanyaan. Kak Awal mau dijawab dulu yang satu itu dari Kak Dede? Mangga. Kalau yang pertama itu belum ya membuat sebuah kebijakan kumaha gitu siasatnya di masa pandemi ini, tapi paling tidak kita rutin bertemu ini menyampaikan beberapa strategi-strategi lah meskipun tidak tertulis. Artinya kuartir daerah melalui Pusdiklatnas sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana cara membina di suasana pandemi ini. Terakhir kita menyampaikan di TOT kemarin kepada para pelatih. Nah, lalu yang kedua tentang virtual scouting training skill, insya Allah akan diselenggarakan ini ya, Kak Deden, kita punya program di Pusdiklatda, ada judulnya yaitu kursus pelatihan. Jadi nanti tidak, ini spesifik melalui salah satu bentuk kegiatan. Nah, kami sedang merumuskan kegiatannya apa, dan ini konsumsinya pembina dan pelatih. Ya, kalau ini dianggap penting untuk berkaitan dengan media online, kita akan spesifik seperti itu. Wacana yang muncul adalah tekpram, lalu tentang teknik hidup di alam bebas. Ini masih jadi wacana di kami ini, dan insya Allah mudah-mudahan November akan diselenggarakan. Dan memang ini pas sekali ya, kalau memang saran masukannya dari KDD untuk lebih fokus kepada masalah media virtual online agar para pembina ini bisa menyelenggarakan, insya Allah itu menjadi salah satu alternatif masukan untuk kami bincangkan nanti pada saat kegiatan itu. Itu Kak Deden, mangga dilajeng. Ya.
Terima kasih Kak Awal. Ini juga salah satu upaya ya dari Pusdiklatda dan Keluarga Gerakan Pramuka Jawa Barat buat menambah atau mengajak kakak-kakak mungkin dalam rangka pertama adalah bagaimana kita kepelatihannya juga. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mengupdate diri untuk bagaimana menyampaikan kepada adik-adik kita, peserta didik kita dan lain-lain. Dan memang sudah ada programnya Kak Dede. Harapannya untuk itu kami catat dan kami lanjutkan. Nah ini juga salah satunya Kak. Nggak ada awalnya Kak. Tapi karena dari masa pandemi, ya sudah kita ada tiap bulan ketemuan seperti ini. Dan ini tepuk tangan dulu dong buat Binawasa Keluarga gitu, luar biasa. Jadi ini kami nggak mau ngadain tiap hari tiap minggu Kak gitu. Takut-takutnya nanti Keluarga nggak kebagian. Mohon maaf, jadi kami harus membagi diri, kami harus ngerem gitu. Keluarga juga pengennya melayani kakak-kakak setiap saat gitu Kak, Keluarga Jawa Barat itu. Supaya nanti kakak-kakak juga misalnya ada yang misalnya pengen latihan bagaimana membuat media interaktif ketika mau proses belajar virtual gitu. Yang dimaksudkan seperti itu ya Kak, bukan buat Ya, betul. bagaimana nanti interaktifnya. Kemarin kita ada di pelatihan TOT bagi pelatih pembina pramuka di Jawa Barat juga kita gunakan gitu. Bagaimana kita melakukan sesuatu sehingga menarik dan mudah-mudahan nanti minggu depan udah nggak kerasa lagi. Minggu depan kita ada KPD ya, kakak-kakak. Nah itu juga kita lakukan secara virtual. Jadi sebagian virtual. Jadi kalau dengan harapan seperti itu kita juga ada upaya bagaimana kita tetap bergerak dalam masa-masa kita memiliki keterbatasan. Dan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua kakak-kakak yang hadir juga pada kesempatan siang hari ini, luar biasa kakak-kakak. Baik, ini banyak banget pertanyaan nih Kak Awal, bagaimana nih Kak Awal, kita jangan-jangan kita lewat waktu nih. Baik, terima kasih Kak. Ada pertanyaan berikutnya dari Kak Dede. Nanti saya bacakan yang chat ya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Silakan Kak Dede. Kak Dede. Kak Eri lagi. Kak Eri dari Kota Tasik. Udah standby nih kelihatan dari yang seriusnya di Kak Eri. Silakan, mangga Kak Eri. Terima kasih Kak. Kakak semua kawal. Siap. Salam hormat nih. Bangga siap. Luar biasa nih. Terima kasih nih Jawa Barat. Nah, luar biasa sudah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini lagi. Dan satu hal yang menarik Kak dengan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Keluarga Jawa Barat melalui virtual ini. Dan mungkin juga semuanya sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Di kami juga ya upayanya tetap sudah 2 atau 3 kali ya kita mengadakan KMD, KML malah kemarin dengan virtual, tapi kita tidak puas sebetulnya, maka diadakanlah blended seperti itu ya Kak. Jadi ada pertemuan sebetulnya, tapi tidak semua, tidak bergerombol gitu ya, malah sistem bergunya dilaksanakan di kami gitu kan. Jadi masing-masing pelda, masing-masing ini, nah pelatih pendamping memiliki kelompok yang kami batasi lah. Jadi kegiatannya KMD, KML tetap ada virtual dan juga ada bertemu gitu kan. Nah mungkin ini yang saya catat dulu, barangkali ketika kita normal para pembina itu kreatif membuat pembelajaran ya sepertinya tidak direncanakan untuk jarak jauh gitu ya, melalui YouTube, melalui media-media lain gitu kan, sehingga ketika masa pandemi datang itu malah jadi bahan gitu ya untuk kita ke depan. Jadi maksud saya kakak dari Keluarga Jawa Barat atau siapapun barangkali bisa mengadopsi ini kegiatan virtual seperti ini. Mungkin ke depan ketika normal kembali, ya ini akan menjadi satu metode atau metode ya kayak. Iya, metode. Nah, ya, jadi metode. Jadi malah jangkauannya lebih jauh Kak, malah ini lebih hebat gitu kan, bisa lebih ketika kita ya saya seperti tadi aja datang ke sini setelah olahraga sedikit gitu kan, belum saya buka gitu.
mandi dulu dan sebagainya gitu kan. Bahwa ini. Tapi itu materi bisa diikuti gitu Kak. Artinya virtual pun tidak jelek gitu Kak. Malah ke depan mungkin akan menjadi metode. Itu barangkali sumbang saran aja barangkali ke depan walaupun sudah normal kembali, ya mudah-mudahan metode melalui pembelajaran jarak jauh ya seperti Kak Dede tadi sampaikan juga menjadi metode gitu. Demikian kawan, makasih. Salam untuk semuanya. Oke, sama-sama Kak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran ya Kak Eri, terima kasih. Kawal. Ada pertanyaan berikutnya udah 2 orang yang langsung resen. Karya ada Kak Rahmat Sinulinjar dan Kang RJ. Kita karya dulu ya Kak. Siap. RJ ya. Mangga karya. Baik, terima kasih. Mungkin ini berupa saran atau bukan pertanyaan ya, tapi mengandung pertanyaan juga gitu. Kak. Tentang sumber buku dari Keluarga Jawa Barat, apakah sudah memiliki perpustakaan virtual atau kalaupun tidak, misalnya ada kerjasama antara dari Pusdik dengan Perpustakaan Jawa Barat itu sendiri yang secara umum menyediakan buku-buku juga gitu. Karena selama pandemi ini kan untuk mencari sumber juga harus kita fasilitasi. Apabila misalnya di gugus depan akan mengadakan kajian buku atau apa, kan kalau buku yang sudah ada misalnya sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi, mungkin bisa ada dari sumber yang perpustakaan virtual tersebut. Atau misalnya ada beberapa materi yang memang tidak bisa didapatkan untuk dijug langsung, maksudnya dikejar langsung, itu bisa disediakan oleh Pusdik misalnya melalui web atau melalui fasilitas yang lainnya yang bisa diakses secara virtual. Terutama akses untuk gugus depan memang agak sulit untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut. Itu Kak, terima kasih. Nggak apa-apa, masih online tapi nggak apa-apa. Kenapa? Deden udah itu karya. Pang noyakeun Kang Deden nuju nampi ieu siga nama. Nampi tina sanes. Nampi telepon kayaknya. Ada telepon mungkin ya. Kopi. Kak Deden, halo. Kopi. Kak Deden. Walaupun online nggak apa-apa kata Bentar. Lanjut dulu langsunglah ke awal ya. Punten lagi terima telepon. Awal aja. Jadi kawal Langsung aja dulu kayaknya. pertanyaan Kang Rahmat Sinulinjar, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Rahmat. Mangga. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Nih, Salam mencerang pramuka. banget. Salam, Mangga. Saya melihat di forum ini hari ini adalah forum setengah dewa ya. Semuanya adalah tentunya kakak-kakak yang punya visi, punya misi di dalam pembinaan daripada peserta didik kita untuk menjadi orang Indonesia yang bermartabat. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Gerakan Pramuka, pada anggaran dasar Gerakan Pramuka, bahwa tugas kita dan kewajiban kita adalah untuk mengantarkan peserta didik kita sampai mereka itu menjadi orang bermartabat. Kalau secara spesifik saya melihatnya bahwa Pusdiklat itu adalah lembaga yang akan menghasilkan pembina, di mana pembinanya yang harus menghasilkan peserta didik yang baik. Ini ada satu jenjang yang harus kita sadarin. Kita mau ngurusin siapa? Mau ngurusin peserta didik saja, ataukah kita hanya mau sebagai di Pusdik
mau ngurusin pembina saja. Tapi sebenarnya pelatih itu ya, kalau saya mengatakan pelatih barangkali adalah lulusan KPD dan KPL, itu punya kewajiban adalah menghasilkan pembina-pembina yang baik. Di mana pembina-pembina yang baik itu akan menghasilkan anak didik yang mumpuni. Ukurannya gampang. Kita sebagai pelatih, kemudian melihat yang pernah jadi peserta didik kita ini sekarang udah jadi apa? Apakah dia jadi bromocorah? Apakah dia menjadi pemimpin di satu instansi dan dia tauladannya bisa diikutin? Saya mungkin kembali ke sekitar tahun 80-an yang saya ngalamin. Dulu saya sering sekali ikut, ada yang disebut namanya adalah gelang ajar, karang pamitran. Dulu itu cukup sering dilakukan. Di gelang ajar itu kan adalah masing-masing golongan. Siaga sendiri, penggalang sendiri, penegak sendiri. Kalau Pandega memang nggak ada lah gelang ajarnya, dengan ada pembinanya. Pembinanya sebagai konsultan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan lainnya yang disebut karang pamitran. Karang pamitran secara nasional tahun 2013. Kemudian baru ada lagi tahun 2018. Di dalam tahun 2018 itu sejalan dengan diterbitkannya adalah SK mengenai Polmekbin anggota dewasa. Sejujurnya saya hadir di karang pamitran yang karang kapes terakhir. Saya sedih. Banyak pembina di sana dan tidak kurang-kurang yang lulusan KPD KPL yang nggak ngerti apa itu Polmekbin. Nah, sekarang kita turun balik. Ini siapa ini yang harus melanjutkan? Tahun 2013 pernah dihasilkan satu SK yang berkaitan dengan masalah akreditasi Pusdiklat. Kalau Pusdiklat itu tingkat cabang sebaiknya punya ini, punya itu dan sebagainya. Tingkat daerah begini-begini, Pusdiklatnas hanya memberikan guideline-nya saja. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah inilah tantangan kita bersama. Bukan hanya tantangan mengenai pendanaan, tapi juga tantangan daripada pengorganisasian yang secara utuh. Jujur saya katakan di sini ada kakak-kakak juga yang sering muncul mungkin di Pusdiklatnas. Pengorganisasiannya ini tidak menjadi percontohan. Pusdiklatnas turun ke Pusdiklatnas, turun ke cabang, di koran nggak ada pusdiknya. Sedangkan populasi daripada pembina pelatih itu adanya di gugus depan dan di tingkat cabang. Ini nggak nyambung. Nah ini tantangan. Pertama tadi saya menyebut tantangan kita adalah pendanaan. Jadi Pusdik kita harus kreatif. Kalau bisa, meskipun tadi ada disebut swadana, tapi sekarang bukan swadana, kita menggunakan istilahnya adalah Pusdik mencari sponsor bersama-sama sehingga bisa menghasilkan pembina-pembina yang kita tingkatkan kemampuannya. Jadi bekerja sama dengan swasta, nggak apa-apa. Saya pernah berbicara dengan Kak Deden, ada beberapa lembaga sponsor yang di Pusdiklatnas, tapi ada syarat 3 tahun kerjasamanya. Kenapa nggak kita bikin di Pusdiklatnas juga di Jabar? Ada kerjasama sama siapa? Selama 3 tahun kita bisa menghasilkan katakanlah 1000 lulusan kursus dalam 3 tahun. Mereka yang biayain. Kita berkewajiban melaporkan kepada mereka. Ini salah satu barangkali jalan keluar yang berkaitan dengan masalah kekurangan, shortage daripada pembina terhadap peserta didik. Kita harus massal memproduksi, nggak punya duit, ya kita cari duit. Kelihatannya saya ngambang ya di atas langit. Tapi kenyataan inilah pernah saya lakukan, paling tidak di gugus depan saya. Dana bos nggak boleh. Saya mesti mengatakan saya masih mabigus di gugus depan saya sampai sekarang. Nggak boleh pakai dana bos, kata kepala sekolah. Mangga, siap. Kita bikin bank sampah. Kita punya penghasilan sendiri. Paling tidak untuk kegiatan gugus depan, kita nggak harus selalu minta kepada orang tuanya. Kegiatan dan kreativitas seperti ini adalah mulanya dari pembina kepada peserta didik. Pembina yang baik adalah yang dihasilkan oleh Pusdik yang baik. Mungkin itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun. Iya. Turnuhun Kak Rahmat. Mangga Kak Eka. Kak Eka.
Astagfirullahaladzim, kawal, punten. Sugande kayak karek bertanya gitu. Sanes. Nah, jadi kakak Eka. Enggak, kawal. Siap. Kalau dari KRI ini sebuah best practice ya, sebuah pengalaman berharga buat kita kakak yang ada di Klacab yang lainnya, bahwa Kota Tasik sudah menyelenggarakan suatu kegiatan, ya artinya nggak berhenti lah. KMD KML tetap diselenggarakan dengan metode yang tadi ya, blended ya, artinya campuran antara virtual dengan tatap muka. Yang kita juga tetap harus ekstra hati-hati ketika kita melakukan tatap muka. Dan kita harus terus berkoordinasi dan konsultasi dengan tim COVID setempat begitu ya. Tapi karena memang level Tasik berbeda dengan Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor, level 2, jadi boleh berkerumun di daerah sana itu. Ya artinya silakan saja. Dan mudah-mudahan ini juga diadopsi oleh beberapa koordinator cabang yang lain yang bisa menirulah gaya-gaya dari Kota Tasik sehingga tidak berhenti KMD itu ya. Karena ini ya, jadi tidak berhenti KMD itu. Tapi ya itu lagi-lagi tergantung kebijakan dari Kwarcab masing-masing. Yang kedua dari karya, ini sebuah ide bagus dan saya belum terpikir ke arah sana. Meskipun di kepengurusan Pusdiklit itu ada seksi perpustakaan sesungguhnya di bagian perpustakaan. Tapi kita akan coba dengan perpustakaan daerah Jawa Barat, kita akan mencoba. Kalau buku-buku di Pusdiklata banyak, Kak. Kalau Kakak ingin punya referensi buku-buku kepembinaan, kepelatihan ada di Pusdiklata di Jawa Barat, di ruangan kami itu banyak buku-buku yang bisa oleh Kakak dibaca ya. Tapi kalau akses melalui media, kami belum kerjasama, tapi insya Allah dengan dengan perpustakaan daerah Jawa Barat akan kita kerjasama sehingga bisa mengakses beberapa informasi kepramukaan lewat web gitu ya. Tapi sesungguhnya di Koordinasi Nasional juga sudah sangat terbuka sekali. Jika kakak membutuhkan info-info berkaitan dengan kepramukaan itu banyak sekali lah di Koordinasi Nasional yang bisa diakses oleh kita. Bahkan di regional pun ya, kadang-kadang di internasional pun bisa kita melalui media-media kepramukaan di tingkat internasional. Terima kasih Kak Arya, nanti kita akan tindak lanjuti. Ini ide bagus dan saran buat kami, tantangan ini dari Kang Rahmat senior saya di Kota Bandung begitu. Mudah-mudahan ini Kang Rahmat ya, kita akan mencoba mempraktekkan di Pusdiklat Jawa Barat. Betul bahwa saya yang terakhir dulu ya, yang menarik terakhir itu tentang pendanaan. Betul kita selama ini kandidatnya kita di Pusdiklatda masih bergantung kepada APBD ya di pemerintah. Tapi kita juga akan kerjasama dengan beberapa sponsor yang bisa mendanai kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ini juga saya salut kepada adik-adik kita nih di DKD selalu kerjasama. Tapi penopangnya pengusaha-pengusaha yang pramuka juga gitu ya. Alhamdulillah, ini saya senang sekali yang kata Kak Rahmat mah indikatornya sederhana, lamun orang berhasil tidaknya membina anak didik kita, jadi apa gitu anak didik kita. Dan ternyata alhamdulillah ya, karena kebetulan saya juga di DKC begitu ya, di DKC Kota Bandung banyak pengusaha-pengusaha yang dia berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kepramukaan. Jadi kita nggak sulit ya di Purna itu Kak Rahmat ya. Jadi kalau ada apapun kita tinggal share saja langsung mendanai. Ini sebuah tantangan buat saya selaku Kapusdiklatda untuk kedepannya kita kegiatan ini akan menggandeng sponsor. Bahkan ini kita coba di 3 bulan terakhir, mudah-mudahan webinar kedua kadedennya kita bisa didanai oleh sponsor kita. Dan sponsornya jangan jauh-jauh lah, pengusaha-pengusaha yang memang dia pernah jadi dewan kerja, itu yang seneng gitu ya. Dia mengerti banget begitu. Nanti kita buat MOU-nya seperti apa. Kita juga akan konsultasikan dengan Waka Kemitraan dan Kerjasama, karena di Kuarda ada Waka Kemitraan Kerjasama, dan mudah-mudahan itu dia bisa membantu gitu. Nah, betul bahwa karamatnya bahwa pembinaan ini kita selaku Pusdiklatda sebagai lembaga penyelenggaraan kepelatihan, kita ingin bahwa anak didik kita itu adalah anak-anak yang terbaik. Dari mana munculnya anak didik kita terbaik? Ya tentunya dari pembina terbaik. Dari mana pembina itu terbaik? Yaitu proses pelatihan. Dan siapa penyelenggara pelatihan? Yang tentunya Pusdik. Sesuai dengan level masing-masing, baik yang di Pusdiklacap, di Pusdiklatda, Pusdiklatnas. Nah kita di Pusdiklatda, insya Allah semua kegiatan kita akan mencoba. Makanya dalam sebuah proses pelatihan kita, selalu kita kedepankan ada persyaratan seleksi. Seleksi itu ya seleksi tertulis, administrasi. Ini sebuah upaya bahwa kita akan menerima para calon pelatih itu adalah mereka-mereka yang terbaik yang diutus dari
kuartir cabangnya. Contoh, maaf ini misalkan dia sudah menyelesaikan narakarya KMA-nya. Ini sebuah kemutlakan. Karena ini adalah aturan. Lalu yang kedua dari sisi akademik kita mencoba bahwa calon pelatih itu adalah sudah S1. Meskipun memang akademik ini juga tidak serta-merta menjamin bahwa dia menjadi pelatih yang terbaik. Tapi ini adalah sebuah upaya. Lalu dari sisi usia kami juga mencoba membatasi. Nah ini adalah upaya-upaya kami untuk menciptakan para pelatih yang baik. Yang nanti eksesnya akan menciptakan juga pembina-pembina yang baik di kuartir cabang. Nah ini adalah sebuah hierarki begitu ya, sebuah alur dari sebuah proses pelatihan yang insya Allah mudah-mudahan ujungnya bahwa sebuah proses kepembinaan kepramukaan ini sesuai dengan harapan di undang-undang maupun anggaran desa dan anggaran rumah tangga, yaitu menjadikan sosok manusia-manusia Indonesia yang baik, yang beriman, bertakwa gitu. Yang ujung-ujungnya tetap bisa memperkuat NKRI, yang dia juga menjadi sosok teladan di masyarakatnya, yang dia juga menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di masyarakatnya. Nah, itu harapan-harapan yang tentunya akan dilakukan oleh Pusdiklatda gitu ya. Nah, lalu kegiatan-kegiatan yang lain tadi Kang Rahmat menyinggung bahwa ada kegiatan Bilang Ajar, Karang Pramita. Nah, ini juga sebuah upaya-upaya yang tentunya dilakukan oleh kami jajaran di Binawasa untuk lebih menanamkan karakteristik kepada para pembina. Jadi pembinaan karakteristik kepada peserta didik itu bermula dari pembina juga. Nah, maka juga kita di kuartir daerah punya kewajiban untuk memberikan pembinaan dan arahkan kepada para pembina agar dalam proses kepelatihan kepramukaan maupun kepembinaan dengan peserta didik maupun dengan para pembina berjalan dengan lancar. Terima kasih hatur nuhun Kang Rahmat atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan Mangga. Kedap. Oh, Ada moderator helanya kedap. Sudah ada yang kacung tangan heula soalnya Kak. Mohon Kak Deden, mohon. Ya Kak. Baik, terima kasih. Mangga Krepul. Luar biasa banyak banget yang mau. Kak Deden. Waktunya tinggal 15 menit lagi Ya. udah ada 2 penanya gitu. Ya. Udah ada 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat semua. Siap. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan HUT pramuka yang ke-60 ya, Kak. Ya. Mudah-mudahan pramuka tetap jaya. Kakak sekalian, untuk Kabupaten Bogor hanya sumbang saran saja ini. Kita dulu pernah menyelenggarakan KPD tersebar di Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kuara Nanggung. Ini salah satunya kerjasama dengan perusahaan PT Aneka Tambang, Antam. Dan ini cukup bagus sekali responsif dari perusahaan itu. Saya tertarik tadi dengan Kak dari Bandung Barat ya, Rahmat. Kemudian juga di Kabupaten Bogor kami mencoba juga kerjasama dengan SKPD yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan Dinas Pendidikan, dengan Dispora, itu sudah kami lakukan. Sehingga untuk menciptakan para pembina ini, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Kemudian dengan lembaga-lembaga swasta juga kita kerjasama. Kemudian dengan yayasan-yayasan pendidikan juga kita melakukan kerjasama. Sehingga untuk persiapan pembina anak-anak yang ada di yayasan itu alhamdulillah bisa terciptakan. Bahkan pembina itu sampai 200 lebih, 268, 256. Ya, kita kerjasama dengan yayasan itu. Kemudian kakak sekalian, untuk Kabupaten Bogor, alhamdulillah juga bahwa kegiatan kemarin webinar juga sudah kita coba melalui daring dengan narasumber Kak Suyatmo kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini dalam rangka peningkatan kompetensi para pelatih. Karena tadi kita sadar bahwa Pusdik ini sebagai lembaga penjamin mutu. Penjamin mutu bagaimana mutu pendidikan kepramukaan ini akan berjalan dengan baik, akan mulus, dan akan berhasil guna buat peserta didik terutama dan para pembina. Nah, bermuara dari itu,
tentunya apa yang menjadi tupoksi kita sebagai lembaga penjamin mutu, saya setuju sekali bahwa Pusdik ini perlu inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi para pelatih dan para pembina dengan berbagai kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, saya berharap Pusdiklatda nanti bisa rembuk mengundang kami Pusdiklacap yang tersebar di seluruh daerah untuk diskusi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan kompetensi tadi, sehingga kita sebagai lembaga penjamin mutu kepramukaan ini akan tercapai. Kemudian yang terakhir, Kawal, menghadapi KPD nih ya, menghadapi KPD, kalau seandainya peserta notabene dari satu golongan siaga saja atau penggalang saja atau penegak saja, dari 3 orang itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih, Kawal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Mangga Kawal. Ya, terima kasih Kak Epul ya. Ya, Kabupaten Bogor, Kak Saipul. Kak Sae. Atur nuhun, sarannya tetap ini sebuah tantangan buat kita di Pusdiklatda. Ya, memang itu sudah menjadi sebuah rancangan dan konsep kami untuk kerjasama, terutama sudah kami persiapkan dengan siapapun sepanjang itu kerjasamanya ya elok lah begitu ya, tidak kontraproduktif begitu ya, tidak ada deal-dealan yang tidak bagus lah istilah kita. Lalu yang berikutnya ini jawaban yang tadi malam sebenarnya sudah dirapatkan ya Kak Epul ya. Tadi malam ke Pusdiklatcap se-Jawa Barat sudah diperbolehkan ketika nanti kuotanya kurang dari 84, bahwa ketika ada kabupaten kota lain, korcap lain mengirimkan penggalang saja, penegak saja, pandega saja boleh gitu ya. Tapi sementara ini taati dulu SGT, siaga penggalang penegak dulu. Nah, kalau misalnya Kabupaten Bogor, karena kita kembali kepada kebutuhan para pelatih di korcap masing-masing. Kalau Kabupaten Bogor merasa bahwa ada perlunya pelatih penegak, enggak gitu ya. Nah, tadi malam sudah disepakati diperbolehkan gitu ya. Itu jawabannya Kak Epul ya. Oke, siap. Siap. Ya, mohon Kawal. Mungkin kita buka satu penanya dulu nanti ke arah chat ya. Udah ada Kak Hajah Iyom Mariam. Silakan Kak Hajah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Maaf ya Kak, saya bukan mau bertanya, tetapi akan mengusulkan mungkin sedikit ya. Apa yang tadi kata-kata Pak Kasai itu luar biasa ya. Dari sekelilingnya itu untuk pelatihan itu bisa mendukung. Tapi yang saya usulkan itu bagaimana kalau Warda supaya bisa mengusulkan ke Disdik bahwa calon pembina itu harus mengikuti KMD. Dikala dari Kadisdik itu ada instruksi seperti itu, mungkin akan terenyuh semua peserta pembina. Guru itu kan yang menjadi pembina itu minimal KMD ya Kak. Kalau di satu sekolah tidak ada seorang pun yang mengikuti KMD, bagaimana cara membinanya? Walaupun bisa jadi dia itu membina, tapi kan idealnya itu minimalnya KMD. Jadi bagaimana kalau pihak Warda mengusulkan ke Disdik supaya ada instruksi mengikuti KMD gitu. Seperti itu Kak, mungkin usulannya ya. Terima kasih ya. Terus satu lagi Kak, untuk ini menindaklanjuti yang kemarin TOT itu luar biasa ilmunya, alhamdulillah. Saya juga di sekolah sekarang ada Zoom meeting, classroom itu sudah diadakan walaupun di SD gitu. Jadi untuk menindaklanjutinya itu bagaimanalah supaya lebih greget lagi gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ternyata saran juga ke awal banyak Ya, yang saran. menyarankan terbaik ya. Itu Ya, terima kasih, saran Kak Yom, buat ya. kita semua. Ya, mangga Karang, mangga ke awal. Ya, terima kasih. Dan itu sudah disiapkan Kak Hadiyom ya untuk kegiatan dengan Disdik. Bahkan rencananya Juli kemarin sebelum tahun pelajaran baru dilaksanakan, Disdik merencanakan ada KMD massal di seluruh kabupaten kota. Nah, kita dari Pusdik akan memantau. Cuma karena mungkin pandemi ya waktu itu, jadi sehingga ya ditunda. Tapi untuk kerjasama dengan Disdik sudah dilakukan. Wakabinawasa kita, Kak Sri, sudah kompromi dengan Kak Dedi. Kak Dedi itu adalah Kadisdik Provinsi Jawa Barat yang notabene-nya juga dia waka di Warda Jabar ini. Jadi nyambunglah insya Allah kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga memang harapan kita bersama bahwa minimal pembina dimanapun itu dia sudah KMD begitu ya, yang paling dasar sekali. Atur nuhun Kak Yom ya sarannya. Ya, Ya. sama-sama. Sekarang kita baca pertanyaan di chat room Kak Awa. Yang pertama pertanyaan dari Kak, kita kan tinggal 11 menit lagi, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Aduh, kalau ngobrolin teras santai bisa lama gitu ya. Baik, pertanyaan pertama dari KH Warnita. Kadang kita dihadapkan pada permasalahan pembina di sekolah yang diangkat oleh kepala sekolah yang belum didasarkan pada syarat yang minimal KMD. Itu mungkin ya Kak ya, perekrutan pembina. Terus yang kedua, adanya KO dan KMD bagi calon Kepsek dan SD dan SMP. Mungkin kita ini ke awal pertanyaan kedua, itu saran ya. Saran. Terus juga ada saran lagi, adakan webinar untuk majelis pembimbing. Nanti ini banyak dari di kita juga hadir dari Binawasa. Mudah-mudahan yang saran ini juga nanti kita lanjutkan untuk yang mudah-mudahan kalau nggak tahun ini yang tahun depan. Kalau insya Allah sih minggu depan Kak Warda sendiri akan bulan depan pembicaranya adalah Kak Warda. Mudah-mudahan makin banyak gitu. Kalau bisa diundang mabinya juga ikutan aja, nggak apa-apa sekalian ya. Baik, kemudian webinar untuk mabi, kemudian pertanyaan karya mendapatkan buku kepramukaan dari mana? Tadi mungkin pertanyaannya ada juga Kuarnas ya. Bagaimana di Kuarnas sendiri ada webnya Kak? Ini saya share screen. Di Kuarnas ada websitenya mana? Jadi di Kuarnas sendiri ada ini. Di Kuarnas ada, di websitenya Kuarnas ada apa? Tentang panduan dan lain-lain. Ini secara virtual, jadi karya atau siapapun yang memerlukan petunjuk-petunjuk. Nah, yang terbaru diupload semua. Ini ada Juklak, ada apa undang-undang. Yang paling update nih nanti terus diperiksa di Juklak sini ya Kak ya. Nah di Juklak ini ada, kalau kita klik ada yang sampai terbaru. Mudah-mudahan sih kalau panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Kuarnas yang enggak yang dibuat melalui program-program kita virtual, ada bahan-bahan virtual nanti disimpan di situ semuanya. Ini salah satu hasil pekerjaan 2020 Kak. Jadi ini ada petunjuk nomor 171 dan petunjuk nomor berapa nih? 171 dan berapa nih atasnya? Oh, udah perti dan ini luar negeri. Nah, itu untuk share tentang kakak-kakak yang membutuhkan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kuarnas. Jadi kakak-kakak silahkan dicari di situ. Semuanya ada di situ di grupnya Kuarnas. Kalau kakak mau visit silahkan www.pramuka.id. Jadi hanya .id. Nah, di situ kakak bisa unduh. Itu untuk apa tadi yang bahan-bahannya ya, bahan secara virtual. Banyak sih kalau kakak cari mungkin di website, bukan hanya Kuarnas yang mengeluarkan itu, tapi Kuarda dan lain-lain juga mengunggah apa yang menjadi petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kuarda. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi webinar khusus Mabigus Kak. Cianjur udah, ke arah kelulusan KMD. Kak Aan pertanyaannya apa nih? Menyambung yang karya udah. Kak Aan pertanyaannya apa ini Kak? Maaf saya kurang
Untuk masalah pembina kayaknya sudah mengarah ke arah harus lulusan KMD. Hal ini terbukti bahwa seorang pembina, oh iya itu saran ya Kak ya, bukan pertanyaan. Ini saran banyak, semuanya banyak saran Kak Awal. Nanti kita baca aja. Nanti kita baca aja dan mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti di masa yang akan datang. Jadi kalau bisa kita ada pertemuan yang rutin. Kita harapkan rutin Kak. Insya Allah bulan depan, 1 bulan kemudian kita harapkan yang hadir pada kesempatan ini adalah Ketua Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat dengan materi yang tadi banyak yang bertanya soal bagaimana literasi digital, literasi lainnya dan lain-lain. Bagaimana di Gerakan Pramuka? Mudah-mudahan Kak Wardah dapat menjawab. Nanti baru Kak Wardah baru oh iya kita harus buat gitu. Jadi kayak gitu Kak. Kita buat sesuatu yang biar nanti ingat semua buat gitu. Jadi inilah gerakan-gerakan yang kita lakukan. Mudah-mudahan satu kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat buat yang lain-lain. Baik, saya pikir udah 11.54 ke awal. Kita cukup ya kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan depan. Harapannya kakak bisa ajak teman-temannya, pelatih-pelatih lainnya. Kita buka sampai 300 ya. Apa 500? 300 ya. 300 orang. Jadi kakak-kakak silakan mendaftar. Kita akan sediakan juga sertifikatnya, piagam webinarnya untuk setiap webinar yang kita selenggarakan. Dan semoga bermanfaat buat kakak-kakak semuanya. Demikian kakak-kakak, terima kasih. Kakom nggak ada ya Kak ya? Wakabinawasa ya? Nggak ada Kak. Kak Eka, monitor Kak Eka? Masih ada? Kak Didi. Kak Eka? Oh, Kak Eka itu. Kak Didi, mangga ditutup Kak Didi. Saya bagian buka, bagian tutup Kak Didi. Mangga, silakan Kak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kak moderator, Kak Istiqlal Jawa Barat sejajaran, kakak-kakak peserta webinar pada hari ini. Akhirnya dengan ucapan hamdalah bersama, mari kita tutup webinar kita. Webinar yang pertama ini, mudah-mudahan nanti bulan depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Dede. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Ya. Terima kasih semuanya. Makasih. Salam. Mangga. Atur nuhun Kak Awal, Kak Yudi, mangga. Awal terima kasih. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Deden Kak Deden. Kak Awal. Kakak Sadayana. Bunda Sarwana Sadayana. Firman Kak Awal, salam Pramuka. Salam. Foto dulu. Aduh, pohon. Foto dulu. Biasanya Kak Didi ribut di foto, mana Kak Didi? Atasnya sama Kak Didinya. Yang tadi sudah 4 slide Kak Deden. Udah. Udah 3. Yang tadi Oh ya udah kalau sudah. Yang tadi aja. Terima kasih buat bukti. Ada yang tadi Kak Didi jagonya. Tapi tidak ada aba-aba ya Kak Didi. Biasanya aba-aba. Foto cenanya. Biasanya aba-aba kakak sudah juhur. Assalamualaikum semuanya. Tutup ya. Biasanya kamera on cenah kamera on aktif ya. Assalamualaikum. Sadayana ya. Ya, assalamualaikum Sadayana. Assalamualaikum.